soal persiapan tes P3K. Di part 3 ini, kita akan membahas kumpulan soal tes seleksi kompetensi manajerial dengan jumlah 25 soal, kompetensi sosial kultural dengan jumlah 20 soal, dan kompetensi wawancara dengan jumlah 10 soal. Tak perlu berlama-lama lagi, mari selesaikan latihan soal berikut ini. Pertama, kita akan membahas 25 soal tes seleksi kompetensi manajerial. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Anda mendapat tugas untuk mengawasi ujian akhir semester. Namun, Anda melihat ada dua siswa yang sedang mencontek dari kertas catatan yang disembunyikan di bawah meja. Apa yang akan Anda lakukan? A. Anda mengambil kertas catatan tersebut dan memberi nilai 0 kepada kedua siswa. B. Anda membiarkan kedua siswa mencontek karena Anda tidak mau repot. C. Anda memberi peringatan kepada kedua siswa dan menyuruh mereka mengembalikan kertas catatan tersebut. D. Mengambil kertas contekan dan lembar jawabannya, kemudian memintanya menulis ulang jawabannya. Jawabannya adalah D. Mengambil kertas contekan dan lembar jawabannya, kemudian memintanya menulis ulang jawabannya. Anda adalah seorang penulis yang sedang mengerjakan novel bergenre fantasi. Anda ingin membuat karakter utama yang memiliki kemampuan sihir yang unik, menarik dan berbeda dari yang lain. Bagaimana Anda menciptakan karakter tersebut? A. Mengambil inspirasi dari karakter sihir yang sudah ada di novel-novel lain. B. Membuat karakter sihir yang berdasarkan pada mitologi atau legenda dari berbagai budaya. C. Membuat karakter sihir yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan atau teknologi modern. D. Membuat karakter sihir yang berdasarkan pada imajinasi atau mimpi pribadi Anda. Jawabannya adalah D. Membuat karakter sihir yang berdasarkan pada imajinasi atau mimpi pribadi Anda. Anda adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran sejarah di sebuah sekolah menengah. Anda mendapat kritik dari salah satu siswa bahwa materi yang Anda ajarkan tidak relevan dan membosankan. Dia merasa tidak tertarik dan menuntut Anda untuk mengubah materi sejarah yang lainnya. Namun, Anda yakin bahwa materi yang Anda ajarkan adalah penting dan menarik. Apa yang akan Anda lakukan? A. Anda menegur siswa tersebut karena dia tidak menghormati Anda sebagai guru dan mengancam untuk memberinya nilai jelek. B. Anda mengabaikan kritik siswa tersebut karena dia tidak tahu apa-apa tentang sejarah dan menganggapnya sebagai anak nakal. C. Anda mendengarkan kritik siswa tersebut dan mencoba untuk membuat materi yang lebih menarik dan interaktif disertai contoh dengan menggunakan media visual atau permainan. D. Anda meminta maaf kepada siswa tersebut dan menjelaskan secara detail tentang tujuan dan manfaat dari materi yang Anda ajarkan. Jawabannya adalah C. Anda mendengarkan kritik siswa tersebut dan mencoba untuk membuat materi yang lebih menarik dan interaktif disertai contoh dengan menggunakan media visual atau permainan. Anda adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit. Anda diminta untuk membuat laporan kasus pasien yang Anda tangani. Dalam rapat evaluasi, Anda diminta untuk menyampaikan metode analisis yang akan Anda gunakan. Bagaimana Anda berespon dalam rapat tersebut? A. Anda membuat metode analisis sesuai dengan pengalaman Anda sendiri. B. Anda mengikuti metode analisis yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. C. Anda meminta saran dari rekan-rekan dokter yang lain. D. Anda menolak untuk membuat metode analisis. Jawabannya adalah B. Anda mengikuti metode analisis yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Anda baru saja mengikuti seminar tentang kewirausahaan. Anda diminta untuk membuat rencana bisnis berdasarkan ide yang Anda miliki. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menulis rencana bisnis secara acak tanpa memperhatikan pasar. B. Menulis rencana bisnis secara rinci dan realistis. C. Menulis rencana bisnis secara singkat dan umum. D.
D. Tidak menulis rencana bisnis karena merasa tidak punya modal. Jawabannya adalah B. Menulis rencana bisnis secara rinci dan realistis. Anda mendapat tugas untuk membuat presentasi tentang strategi pemasaran produk baru. Namun, Anda tidak terlalu menguasai materinya. Ada rekan Anda yang sangat ahli dan berpengalaman tentang hal itu. Anda ingin meminta bantuannya tetapi Anda takut. Apa yang Anda lakukan? A. Membuat presentasi tersebut sesuai apa yang Anda bisa. B. Membuat presentasi meski kurang bagus tetapi Anda tetap percaya diri. C. Mengatasi rasa takut dan meminta bantuan dan masukan dari rekan Anda. D. Anda mencari informasi melalui buku atau jurnal sebanyak mungkin. Jawabannya adalah C. Mengatasi rasa takut dan meminta bantuan dan masukan dari rekan Anda. Anda sedang belajar memasak dengan mengikuti resep online. Anda ingin membuat kue coklat yang lezat, tetapi Anda tidak memiliki semua bahan yang diperlukan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membeli bahan yang kurang dari toko terdekat dan mengikuti resep sesuai petunjuk. B. Mengganti bahan yang kurang dengan bahan lain yang ada di rumah dan mencoba bereksperimen. C. Membatalkan rencana memasak dan memesan kue coklat dari restoran. D. Membuat kue coklat tanpa bahan yang kurang dan berharap hasilnya baik. Jawabannya adalah A. Membeli bahan yang kurang dari toko terdekat dan mengikuti resep sesuai petunjuk. Anda merupakan seorang penggemar olahraga. Namun, beberapa teman Anda ada yang suka olahraga dan ada juga yang tidak. Hal ini membuat beberapa teman Anda mengganggu Anda ketika Anda sedang menonton pertandingan atau berolahraga. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? A. Anda akan mengajak teman Anda untuk menonton atau berolahraga bersama Anda dan menjelaskan mengapa Anda menyukai olahraga. B. Anda akan mengabaikan teman Anda yang mengganggu Anda dan tetap fokus pada olahraga yang Anda sukai. C. Anda menjadi kesal dan memutuskan hubungan dengan teman Anda yang tidak suka olahraga. D. Anda akan mengurangi aktivitas olahraga Anda agar tidak diganggu oleh teman Anda. Jawabannya adalah A. Anda akan mengajak teman Anda untuk menonton atau berolahraga bersama Anda dan menjelaskan mengapa Anda menyukai olahraga. Anda merupakan guru di sebuah sekolah. Anda diminta oleh kepala sekolah untuk memberikan nilai yang tinggi kepada siswa-siswa yang berasal dari keluarga kaya atau berpengaruh. Kepala sekolah meminta Anda untuk memberikan nilai yang menguntungkan bagi sekolah dan mengabaikan kualitas belajar siswa agar sekolah dapat mendapatkan donasi atau dukungan yang lebih besar. Kepala sekolah menjanjikan Anda akan mendapatkan kenaikan gaji dan fasilitas yang lebih baik jika Anda bersedia. Namun, Anda tahu bahwa ada beberapa siswa yang tidak pantas mendapatkan nilai tinggi dan ada beberapa siswa yang pantas mendapatkan nilai tinggi. Apa langkah yang akan Anda ambil? A. Anda menolak permintaan tersebut dan mengatakan kepada kepala sekolah bahwa Anda tidak mau melanggar kode etik dan merugikan siswa-siswa. B. Anda menerima permintaan tersebut dan memberikan nilai yang tinggi kepada siswa-siswa yang berasal dari keluarga kaya atau berpengaruh tanpa memperhatikan kualitas belajar mereka. C. Anda meminta waktu untuk berpikir dan mencari informasi tentang regulasi pendidikan dan dampaknya bagi kesejahteraan guru dan siswa. D. Anda menerima permintaan tersebut tetapi hanya memberikan nilai yang tinggi kepada siswa-siswa yang memang layak mendapatkannya. Jawabannya adalah A. Anda menolak permintaan tersebut dan mengatakan kepada kepala sekolah bahwa Anda tidak mau melanggar kode etik dan merugikan siswa-siswa. Anda adalah seorang manajer di sebuah perusahaan swasta yang sedang mengalami krisis keuangan. Anda diminta oleh direktur untuk melakukan pemotongan biaya, termasuk mengurangi jumlah karyawan. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda melakukan analisis menyeluruh tentang kinerja dan kontribusi setiap karyawan,
serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pemutusan hubungan kerja. B. Anda melakukan pemotongan biaya sesuai dengan perintah direktur, tetapi Anda berusaha untuk meminimalkan jumlah karyawan yang dipecat. C. Anda melakukan pemotongan biaya secara acak tanpa memperhatikan kinerja atau kontribusi karyawan. D. Anda menolak untuk melakukan pemotongan biaya karena merasa tidak etis atau tidak adil. Jawabannya adalah A. Anda melakukan analisis menyeluruh tentang kinerja dan kontribusi setiap karyawan, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pemutusan hubungan kerja. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah menengah. Namun, akhir-akhir ini Anda merasa tertekan karena banyak siswa yang tidak mengikuti pelajaran Anda dengan baik. Untuk meningkatkan motivasi belajar, Anda memutuskan untuk memberikan hadiah menarik untuk siswa yang mendapat nilai bagus. Namun, beberapa rekan-rekan guru Anda protes karena mereka merasa hadiah tersebut tidak adil dan bisa menimbulkan persaingan tidak sehat di antara siswa. Sebagai guru, Anda mengabaikan protes rekan guru Anda karena Anda yakin itu adalah cara yang tepat untuk meningkatkan prestasi siswa. B. Mengundang rekan guru Anda untuk berbagi pendapat mengenai dampak hadiah tersebut terhadap siswa dan kualitas pembelajaran agar bisa mencari solusi bersama. C. Memberikan hadiah sesuai dengan keputusan Anda dan rekan guru harus menghormati apa yang Anda lakukan. D. Menyalahkan rekan guru Anda karena Anda merasa mereka hanya cemburu dengan hasil kerja Anda. Jawabannya adalah B. Mengundang rekan guru Anda untuk berbagi pendapat mengenai dampak hadiah tersebut terhadap siswa dan kualitas pembelajaran agar bisa mencari solusi bersama. Anda adalah seorang desainer yang ingin membuat logo untuk sebuah perusahaan baru. Anda sudah memiliki beberapa konsep logo yang menarik, namun Anda bingung dalam memilih warna yang cocok. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Memilih warna yang sesuai dengan selera Anda sendiri. B. Meminta saran dari klien Anda yang memesan logo tersebut. C. Melakukan riset tentang warna-warna yang sesuai dengan identitas perusahaan dan target pasar. D. Mengadakan kontes di media sosial untuk mengetahui pendapat publik tentang logo Anda. Jawabannya adalah C. Melakukan riset tentang warna-warna yang sesuai dengan identitas perusahaan dan target pasar. Anda adalah seorang atlet yang harus mengikuti dua kompetisi berbeda dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, Anda juga sedang menjalani program latihan khusus yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa. Anda merasa stres karena harus membagi waktu dan tenaga Anda. Sebenarnya, program latihan tersebut masih bisa diundur, tetapi Anda ingin segera menyelesaikannya. Bagaimana sikap Anda? A. Mengundurkan diri dari salah satu kompetisi agar bisa fokus pada program latihan. B. Mengikuti semua kompetisi dan program latihan, tetapi tidak terlalu memperhatikan kesehatan fisik dan mental Anda. C. Meminta bantuan kepada pelatih atau teman untuk membantu mengatur jadwal latihan dan kompetisi Anda. D. Berusaha mengelola waktu dan tenaga Anda dengan baik agar program latihan bisa diselesaikan sesuai target. Jawabannya adalah D. Berusaha mengelola waktu dan tenaga Anda dengan baik agar program latihan bisa diselesaikan sesuai target. Anda adalah seorang guru yang harus mengevaluasi kinerja siswa Anda. Namun, Anda mengetahui bahwa ada siswa Anda yang tidak mau mengerjakan tugas yang telah diberikan. Bagaimana tindakan Anda? A. Menganggapnya sebagai hal biasa dan tidak mempermasalahkannya. B. Memberinya teguran keras dan mengancamnya dengan nilai jelek. C. Menanyakan alasan dibalik ketidakmauan mengerjakan tugas. D. Memberikan motivasi dan dukungan untuk mengerjakan tugas. Jawabannya adalah D. Memberikan motivasi dan dukungan untuk mengerjakan tugas. Anda adalah seorang dokter yang harus bertugas di dua rumah sakit berbeda. Selain itu,
Anda juga sedang mengikuti program magister, yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi spesialis. Anda merasa stres karena harus menghadapi banyak pasien dan tugas kuliah. Bagaimana sikap Anda? A. Mengundurkan diri dari salah satu rumah sakit agar bisa fokus pada program magister. B. Mengobati semua pasien Anda dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak terlalu memperhatikan kualitas program magister. C. Meminta bantuan kepada rekan atau keluarga untuk membantu mengurus pasien atau tugas kuliah Anda. D. Berusaha mengatur waktu dan tenaga Anda dengan baik agar program magister bisa diselesaikan sesuai jadwal. Jawabannya adalah D. Berusaha mengatur waktu dan tenaga Anda dengan baik agar program magister bisa diselesaikan sesuai jadwal. Anda adalah seorang guru yang harus mengajar sebuah kelas yang bermasalah. Namun, Anda mendapati bahwa ada siswa yang tidak mau mengikuti aturan kelas yang telah ditetapkan. Bagaimana sikap Anda? A. Mengancamnya dengan hukuman dan menurunkan nilai rapornya. B. Menyuruhnya keluar dari kelas dan melaporkannya ke kepala sekolah. C. Memindahkannya ke kelas lain. D. Mengajaknya berbicara secara pribadi dan mencari tahu alasan perilakunya. Jawabannya adalah D. Mengajaknya berbicara secara pribadi dan mencari tahu alasan perilakunya. Anda diminta untuk melakukan presentasi di depan audiens yang sebelumnya belum Anda kenal. Anda mengetahui di audiens tersebut sangat kritis dan menuntut penjelasan yang detail. Namun, karena Anda sangat tertarik dengan topik yang akan Anda sampaikan, maka Anda harus berusaha. Apa langkah Anda dalam melakukan presentasi? A. Menyampaikan materi dengan cara yang singkat dan padat. B. Menyampaikan materi dengan cara yang jelas dan lengkap. C. Menyampaikan materi dengan cara Anda seperti biasa tanpa ada persiapan tertentu. D. Menyampaikan materi dengan cara asal-asalan karena Anda sudah tahu audiens kritis, jadi tidak ada harapan mereka puas. Jawabannya adalah B. Menyampaikan materi dengan cara yang jelas dan lengkap. Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan baru tentang sistem penilaian bagi siswa sekolah dasar. Kebijakan tersebut mengatur kriteria, bobot, dan metode penilaian sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sebagai guru di sebuah sekolah negeri, apa yang Anda lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut? A. Mencari tahu alasan dan dasar kebijakan tersebut serta memberikan masukan jika ada hal yang perlu diperbaiki. B. Menyampaikan kebijakan tersebut kepada rekan-rekan guru dan orang tua siswa. C. Mengkaji kebijakan tersebut dan menyusun strategi penerapannya serta mensosialisasikannya. D. Mengabaikan kebijakan tersebut karena merasa sudah cukup berpengalaman dalam menilai siswa. Jawabannya adalah C. Mengkaji kebijakan tersebut dan menyusun strategi penerapannya serta mensosialisasikannya. Anda diminta oleh kepala sekolah untuk membuat rencana pembelajaran jarak jauh yang harus disampaikan ke siswa. Rencana tersebut harus menggunakan platform baru yang belum pernah Anda gunakan sebelumnya. Sebagai guru, bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk membuat rencana tersebut? A. Mencari informasi tentang platform tersebut dari internet atau buku. B. Meminta bantuan dari kepala sekolah atau guru lain yang sudah menguasai platform tersebut. C. Mencoba menggunakan platform tersebut secara trial and error. D. Mengabaikan platform tersebut dan menggunakan platform lama yang sudah familiar. Jawabannya adalah B. Meminta bantuan dari kepala sekolah atau guru lain yang sudah menguasai platform tersebut. Anda baru saja ditunjuk sebagai ketua panitia acara perpisahan sekolah. Anda harus bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan acara tersebut, seperti anggaran, konsumsi, hiburan, dan lain-lain. Sebagai ketua panitia baru, bagaimana Anda mengatur kerjasama dengan anggota panitia lainnya? A. Membuat rapat rutin dan menyampaikan visi dan misi Anda kepada anggota panitia.
B. Membuat daftar tugas dan membagikan tanggung jawab kepada anggota panitia sesuai dengan kemampuan mereka. C. Membuat grup chat dan menginformasikan perkembangan acara kepada anggota panitia. D. Membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota panitia. Jawabannya adalah B. Membuat daftar tugas dan membagikan tanggung jawab kepada anggota panitia sesuai dengan kemampuan mereka. Anda ingin membuat sebuah video menarik untuk promosi produk baru Anda yang berupa minuman kesehatan. Namun, Anda tidak memiliki pengalaman atau keahlian dalam membuat video. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyewa jasa profesional yang bisa membuat video berkualitas tinggi. B. Mengajak teman atau kerabat yang bisa membantu Anda membuat video. C. Mengunduh aplikasi atau software yang bisa membantu Anda membuat video. D. Mengabaikan video dan hanya mengandalkan brosur atau poster. Jawabannya adalah A. Menyewa jasa profesional yang bisa membuat video berkualitas tinggi. Anda sedang mengurus perizinan usaha Anda di kantor pemerintah. Anda sudah menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Namun, saat Anda hendak mengurus perizinan tersebut, Anda mendapati bahwa ada beberapa dokumen hasil scan Anda yang sudah dicetak itu rusak. Anda pun lupa di mana menyimpan filenya. Bagaimana Anda menangani situasi tersebut? A. Mengurus perizinan tersebut tanpa dokumen yang hilang atau rusak karena tidak mau kembali lagi. B. Mencari tahu di mana file dokumen tersebut dan mencoba untuk mendapatkannya kembali serta segera mencetaknya. C. Menghubungi pihak berwenang dan menjelaskan situasi tersebut serta meminta penundaan proses perizinan tersebut. D. Merasa marah dan menyalahkan pihak lain karena merasa tidak adil dengan persyaratan yang ada. Jawabannya adalah B. Mencari tahu di mana file dokumen tersebut dan mencoba untuk mendapatkannya kembali serta segera mencetaknya. Anda sebagai seorang dokter di rumah sakit umum. Anda mendapat tugas untuk menangani pasien yang terinfeksi virus baru yang belum ada obatnya. Anda harus memutuskan siapa yang akan Anda rawat terlebih dahulu. Bagaimana Anda membuat keputusan tersebut? A. Menyortir pasien berdasarkan tingkat keparahan gejala dan memberikan prioritas kepada yang paling membutuhkan. B. Menyortir pasien berdasarkan usia dan memberikan prioritas kepada yang paling muda. C. Menyortir pasien berdasarkan status sosial dan memberikan prioritas kepada yang paling berpengaruh. D. Menyortir pasien secara acak dan memberikan prioritas kepada yang paling beruntung. Jawabannya adalah A. Menyortir pasien berdasarkan tingkat keparahan gejala dan memberikan prioritas kepada yang paling membutuhkan. Anda sebagai seorang penulis novel, Anda mendapat tawaran dari penerbit untuk menerbitkan karya Anda dengan syarat Anda harus mengubah beberapa bagian agar menjadi kontroversi sehingga laku di pasaran. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima tawaran tersebut dan mengubah bagian-bagian yang diminta oleh penerbit. B. Menolak tawaran tersebut dan mencari penerbit lain yang mau menerima karya Anda apa adanya. C. Menerima tawaran tersebut namun tetap mempertahankan bagian-bagian yang kontroversial tanpa sepengetahuan penerbit. D. Menolak tawaran tersebut dan memutuskan untuk tidak menerbitkan karya Anda sama sekali. Jawabannya adalah B. Menolak tawaran tersebut dan mencari penerbit lain yang mau menerima karya Anda apa adanya. Anda adalah seorang dokter yang sedang bertugas di rumah sakit. Anda mendapat pasien yang mengalami luka bakar parah akibat kecelakaan. Pasien tersebut meminta Anda untuk memberikan obat penghilang rasa sakit yang kuat, tetapi Anda tahu bahwa obat tersebut berisiko menyebabkan ketergantungan. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Memberikan obat penghilang rasa sakit yang kuat sesuai permintaan pasien. B. Memberikan obat penghilang rasa sakit yang ringan dan menjelaskan efek samping obat yang kuat. C.
menolak memberikan obat penghilang rasa sakit sama sekali dan mengatakan bahwa pasien harus tahan sakit. D. Memberikan obat penghilang rasa sakit yang kuat dengan syarat pasien mau membayar lebih mahal. Jawabannya adalah B. Memberikan obat penghilang rasa sakit yang ringan dan menjelaskan efek samping obat yang kuat. Untuk kelanjutan channel ini, mohon subscribe, like, and comment. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.